Sudah sering saya jelaskan ini. Itu hadis Nabi. Kita nggak bisa lagi meragukan masalah itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan pada seorang sahabat, ayahku dan ayahmu di neraka. Nah, begitu penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita ketahui bersama bahwa golongan orang-orang Wahabi meyakini bahwa ayahnya Rasulullah SAW berada di dalam neraka. Mereka meyakini seperti itu berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas, anna rajulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aina abi? Qala fin nar. Qala anna rajulan qala ya Rasulullah, aina abi? Qala fin nar. Falamma qafa da'ahu faqala inna abi wa abaka fin nar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu dalam neraka. Inilah agaknya yang menjadi landasan orang-orang Wahabi meyakini bahwa ayahnya Nabi Muhammad SAW di dalam neraka. Lalu bagaimana pandangan Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah, tentang ayahnya Nabi? Sesungguhnya kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak menolak zahirnya hadis ini. Kita tidak menolak zahirnya hadis ini yang mengatakan bahwa inna abi wa abaka finnar. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah benar yang dimaksud Rasulullah SAW adalah ayah kandungnya? Padahal di dalam, kalau kita melihat dalam segi bahasa Arab, bahwa tidak selamanya kata abun diartikan dengan ayah. Terkadang kata abun itu diartikan juga, dimaksudkan ketika mengatakan paman ataupun kakek, bisa jadi. Rasulullah SAW benar bersabda bahwa di dalam sebuah hadis mengatakan, lam yazalillahu azza wa jalla yunakkiluni min aslabin thayyibah ila arhamin thahirah. Bahwa Rasulullah SAW mengatakan, aku berasal dari sulbi-sulbi yang suci dan dari rahim-rahim yang suci. Artinya dari zaman Nabi Adam sampai kepada ayahnya Abdullah dan ibunya Aminah, gennya Nabi itu berasal dari sulbi-sulbi pria yang suci dan rahim-rahim wanita yang suci. Tak ada satupun orang-orang yang mengalirkan gen Nabi dari Nabi Adam sampai ayahnya itu berasal dari orang-orang penyembah berhala atau pelaku musyrik. Ini agaknya hadis yang mengatakan bahwa, yang menolak bahwa ayahnya Nabi di dalam neraka. Bagaimana bisa orang-orang suci masuk dalam neraka? Lalu kemudian Syekh Mutawalli Asy'arawi menerjemahkan atau mengomentari hadis Nabi yang mengatakan inna abi wa abaka finnar ini. Dia mengomentari, Syekh ini mengomentari bahwa makna abun dalam hadis itu yang diriwayatkan Anas tidak atau bukan bermakna ayah kandung. Lalu kemudian mengkiaskan kepada surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya di saat mau sakaratul maut, mau meninggal, apakah kalian menyembah Tuhan setelah tetap menyembah Allah setelah aku meninggal? Lalu anak-anaknya Nabi Yakub berkata, na'budu ilahaka. Qalu na'budu ilahaka. Nah, perhatikan kalimat ayat ini. Mereka menjawab, ya ayah, kami akan tetap menyembah Tuhan engkau. Na'budu ilahaka, akan menyembah Tuhan engkau. Wa ilaha abaika, kami akan tetap menyembah Tuhan ayah-ayahmu. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kata aba di sini adalah jamak dari kata abun. Ayah, tenang saja, kami akan tetap menyembah Tuhanmu. Kami akan tetap menyembah Tuhan ayah-ayahmu, ayah Ibrahim, ayah Ismail, ayah Ishak. Nah, pertanyaannya, apakah Nabi Ibrahim itu ayahnya Nabi Yakub? Allah menggunakan kata abun, ayah terhadap Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim itu bukan ayahnya Nabi Yakub, tapi kakeknya. Mestinya Allah mengatakan wa ilaha jaddika Ibrahim, mestinya begitu. Dan Tuhan ayah kakekmu Ibrahim. Lalu kemudian wa Ismail, wa abaika Ismail gitu. Dan ayah dan Tuhan ayahmu Ismail. Pertanyaannya, apakah Nabi Ismail itu ayahnya Nabi Yakub? Bukan. Sesungguhnya
Nabi Ismail itu adalah pamannya Nabi Yakub, yang ayah kandungnya Nabi Yakub adalah Ishak. Jelas, wa ilaha abaika Ishak, dan ayahmu dan Tuhan ayah-ayahmu yaitu ayah Ishak. Nah, di sini kita melihat bahwa Al-Qur'an terkadang menggunakan kata abun kepada kakek, mengatakan abun kepada paman, sehingga ulama aswaja mentakwil, kalau boleh bahasa disebut mentakwil, kata abun dalam hadis riwayat Anas ini adalah dimaksud Rasul adalah paman kandungnya, yaitu Abu Lahab, atau paman kandungnya Abu Thalib, karena kita ketahui bahwa Abu Thalib belum sempat bersyahadat sampai dia mati. Jadi makna abun di sini yang disepakati para ulama aswaja adalah kata makna paman. Mungkin inilah jawaban dari kita orang-orang aswaja menanggapi kata-kata orang Wahabi yang mengatakan bahwa ayah Nabi Muhammad di dalam neraka. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.